tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Selamat datang kembali di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas tema yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pemilu dan ekonomi rakyat, dari janji politik sampai ke kebijakan publik. Isu ekonomi ini kan dekat sekali sama kehidupan kita sehari-hari. Harga BBM, harga sebangko, jadi menarik banget untuk dibahas. Tentu saja aku akan kupas tuntas tema ini nggak sendirian. Sudah ada bintang tamu spesial banget hari ini, seorang akademisi, dosen dari kampus Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan. Langsung aja kita sapa Ibu Dewi Aprida, SE MSI. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sehat, Ibu? Gimana? Terima kasih ya udah diundang ke podcast KPU ini. Iya, kami juga berterima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di studio podcast KPU Kota Bengkulu. Gimana tadi Bu, kena macet nggak Bu di jalan? Alhamdulillah enggak ya, agak sepi mungkin karena masih pagi jadi aman masih. Iya, musim hujan ya Bu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke topik boleh perkenalkan dulu Ibu atau diceritain latar belakang atau mungkin keseharian Ibu. Oke, baik. Kalau keseharian saya adalah dosen di Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan Bengkulu yang merupakan unit usaha dari LP3I. Kemudian di situ saya juga sebagai kaprodi di program studi D3 Akuntansi. Kemudian ya seperti biasa kesehariannya juga mengurus rumah tangga ya. Luar biasa. Kita mulai dari hal yang umum dulu nih Bu. Sebenarnya bagaimana hubungan antara pemilu dan kehidupan ekonomi? Adakah pengaruh yang signifikan atau gimana Ibu pengaruhnya? Pemilu dengan ekonomi itu sebenarnya kaitannya sangat erat banget, nggak bisa dipisahkan ya. Dan kita bisa lihat dari dua tahapan. Yang pertama saat proses pemilu dan yang kedua adalah saat setelah pemilu. Nah, kalau saat proses pemilu itu dampaknya itu akan langsung ke masyarakat ya, terutama UMKM. Pada saat kampanye itu kan dibutuhkan alat peraga ya kan, dibutuhkan kaos, spanduk, bendera segala macam. Nah, ini nanti akan menguntungkan pelaku usaha di bidang sablon ya, percetakan seperti itu. Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye pastinya akan meningkatkan permintaan akan tenda-tenda gitu kan, sound system, terus juga catering ya, ini juga berpengaruh terhadap pelaku usaha di bidang itu. Dan terakhir untuk yang saat proses pemilu ya, tentu saja calon kepala daerah, calon anggota dewan, dia mau membranding dirinya kan, dan dia juga mau meletakkan foto terbaik di kertas suara kan. Nah, ini berpengaruh langsung nih terhadap pelaku-pelaku usaha di bidang fotografi ya, videografi, itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua setelah tahapan pemilu, nanti ini setelah terjadi pemilihan pemimpin baru akan merubah arah kebijakan ekonomi, baik dari misalnya kebijakan fiskal maupun moneter seperti itu. Oh, jadi di tahapan pun sebenarnya sangat berpengaruh ya Bu ke ekonomi negara pada masyarakat. Oke. Apalagi hasil pemilu itu sendiri ya Bu, bisa dikatakan semua kebijakan sekarang yang berlaku sekarang adalah hasil dari pemilu kita tahun kemarin ya, gitu ya, itu sangat berpengaruh. Dan kenapa menurut Ibu isu ekonomi ini menarik banget untuk dibahas dan sangat berkaitan dengan pemilu itu Bu? Jadi topik utama apalagi pas kampanye nih Bu. Benar. Ekonomi itu penting banget ya dalam hubungannya dengan pemilu, karena apa tadi, apabila setelah pemimpin itu terpilih akan menentukan arah kebijakan ya. Salah satunya karena kita membahas ekonomi adalah
arah kebijakan ekonomi ya, seperti itu. Nah, seperti yang kebanyakan dilakukan oleh pemimpin ya, biasanya mereka tuh memilih sebagai pemimpin yang apa? Apakah pemimpin yang pro pasar ataukah pemimpin yang populis? Kalau misalnya pemimpinnya pro pasar ya, mereka akan meningkatkan investasi asing, privatisasi, pengurangan subsidi. Tapi kalau yang populis, yang dilakukan adalah sebaliknya ya, misalnya malah yang ditingkatkan itu subsidi supaya masyarakat sejahtera. Hubungannya sangat erat sekali dengan kesejahteraan masyarakat kalau pemilu ini telah selesai dilaksanakan. Karena apa? Tadi pengaruhnya terhadap arah kebijakan, terutama kebijakan ekonomi yang menyangkut dengan kebijakan publik yang nantinya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oke, artinya teman pemilih nggak boleh acuh ya Bu, harus ikut memberikan suara terhadap pemilu karena penting banget. Contoh pengaruhnya ya ini hasil pemilu sangat berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi, subsidi BBM, harga sembako. Jadi kebijakan itu ada dua ya, kalau ekonomi ada yang fiskal, ada yang moneter. Kalau yang fiskal itu kaitannya dengan pajak sama pengeluaran pemerintah. Nanti pemimpin baru ini apakah mau menaikkan pajak? Seperti sekarang sedang terjadi ya, yang sedang heboh-heboh banget kan. Banyak pemimpin yang di demo mau masyarakat daerahnya karena menaikkan pajak, seperti itu ya. Kemudian masalah pengeluaran pemerintah. Apakah fokusnya nanti membangun infrastruktur, menambah subsidi bidang kesehatan, pendidikan ya. Kemudian kalau kebijakan moneter, apakah nanti akan menambah utang? Ya kan, untuk mengatasi semua permasalahan yang ada, seperti itu. Oke, kita geser dikit ke janji politik dan realisasinya nih Bu. Banyak sekali calon-calon pemimpin itu menjanjikan hal-hal yang bereratan dengan ekonomi, mulai dari lapangan kerja, kayak tadi subsidi, pajak. Menurut Ibu, bagaimana masyarakat bisa menilai mana janji yang realistis akan bisa diterapkan, mana yang cuman asbun aja, kayak janji manis janji manis aja gitu Bu. Iya. Baik, yang pertama sebagai pemilih itu kita harus lihat rekam jejak dulu ya. Kalau misalnya yang incumbent yang sebelumnya pernah terpilih, lihat dulu apakah janji kampanyenya yang terdahulu dilaksanakan pada saat dia terpilih sebagai pemimpin. Kalau misalnya orang baru, kebetulan kalau saya lihat di Indonesia ini ya, kebanyakan calon kepala daerah sama calon anggota dewan itu dari pengusaha ya. Nah, bisa dilihat rekam jejak usahanya, apakah akuntabel, kredibel, apakah ada permasalahan terhadap karyawannya, segala macam. Dilihat dari situ dulu bisa. Nah, kemudian dari rekam jejak kita lihat juga detail programnya gitu. Gimana detailnya? Misalnya seperti ini. Nanti kalau saya terpilih, berjanji seperti ini misalnya. Nanti kalau saya terpilih, saya akan memberikan kesejahteraan penuh terhadap masyarakat. Nah ini contoh janji manis nih. Karena apa? Nggak detail, nggak terukur, nggak ada nilainya. Seharusnya kalau janji yang nggak manis, yang memang realistis, nanti kalau saya terpilih, misalnya saya akan memberikan peningkatan subsidi BBM sebesar 20%. Nah, jadi dia harus terukur seperti itu, harus ada nilainya. Tapi kalau dia ngomong umum aja berarti janji manis dan tidak realistis. Kemudian harus kita sesuaikan dengan fakta ekonomi yang terjadi sekarang. Misalnya kayak seperti saat ini kan, Kementerian Keuangan sudah mengumumkan bahwa APBN kita tekor ya, defisit ya. Andai misalnya dalam waktu dekat akan ada pemilu, kemudian ada pemimpin yang berjanji, nanti kalau saya terpilih akan saya beri bantuan tunai nih sekian, gimana janjinya itu? Sedangkan pada saat ini kondisi ekonomi itu sedang tidak baik-baik saja, APBN sudah tekor. Nah, itu janji yang tidak realistis atau hanya janji manis ya. Nah, kemudian jenis janji kampanye yang lain misalnya sudah dilakukan oleh negara-negara lainnya gitu. Jadi kita harus membandingkan data dengan fakta. Misalnya kayak MBG ya.
MBG itu kan di negara lain sudah banyak yang melaksanakan kayak Jepang segala macam. Nah kita harus melihat perbandingannya, data dan faktanya, berhasil nggak di negara lain. Kalau misalnya kita lihat, oh berhasil, berarti janji kampanye calon pemimpin baru ini mungkin bisa dilaksanakan karena data dan fakta yang ada negara lain sudah melakukan, bisa dilaksanakan. Kemudian dilihat lagi janjinya itu instan nggak? Instan tuh misalnya seperti ini, nanti kalau saya terpilih ya, dalam sebulan semuanya itu gajian naik 100%. Nah itu nggak bisa kayak gitu, itu janji manis tuh, bukan realistis. Karena tidak ada yang instan, semuanya harus bertahap. Dan yang terakhir, konsistensi omongan dari calon tersebut ya. Misalnya kan pada saat kampanye kan di mana-mana tuh diundang, baik mulai debat ya ke daerah-daerah atau diundang-undang podcast, televisi segala macam. Kita lihat konsistensinya ada nggak omongannya. Kalau enggak berarti ya itu janji manis, bukan janji realistis, seperti itu. Oh, jadi harus dilihat dari semua sisi, semua aspek ya Bu. Iya. Kita harus paham juga kondisi APBN kita sekarang, kondisi keuangan negara, dan kita kaitkan dengan program-program yang disampaikan oleh calon pemimpin. Oh ya, masyarakat tuh harus proaktif, harus paham politik Indonesia, harus paham semua aspek lah ya Bu, supaya menjadi pemilih yang cerdas. Kalau kita bicara hasil pemilu, tentu yang seperti kita sampaikan di awal tadi ya Bu, yang terpilih akan menentukan kebijakan ke depan selama 5 tahun ke depan. Kalau dijelaskan secara spesifik, bagaimana sih Bu hasil pemilu itu akan menentukan kebijakan ekonomi ke depan gitu Bu? Pertama tadi kan tergantung pemimpinnya mau jadi yang seperti apa saat janji kampanye ya. Apakah dia pemimpin yang populis tadi atau yang pro pasar tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dan dari janji tersebut dikategorikan lagi. Yang pertama itu harus spesifik sama terukur tadi ya. Jadi kalau dia tidak menyebutkan angka gitu ya, besaran nilaian ya, itu nggak bisa direalisasikan ya. Itu hanya apa ya, janji palsu aja ibaratnya seperti itu ya. Jadi misalnya untuk petani, misalnya nanti ada subsidi untuk petani misalnya meningkat sebesar 30%. Kalau dia cuma ngomong saya berjanji kalau saya terpilih petani akan sejahtera, nah, itu nggak bisa seperti itu ya. Kemudian lagi harus sesuai juga dengan data dan realita tadi ya, harus sesuai. Jangan sampai kita pemilih ini termakan dengan calon pemimpin yang menjadikan dengan data dan fakta realita yang tidak realistis tadi. Misalnya kita udah defisit tapi dijanjikan subsidi yang macam-macam seperti itu ya. Kemudian juga harus ada kolaborasi. Janji politik itu harus punya kolaborasi baik dengan masyarakat ya, pelaku usaha dan lainnya. Kalau misalnya janjinya tidak menyebutkan akan ada kolaborasi, itu nggak bisa juga ya. Kemudian lagi janji politik yang harus ditunaikan itu harus bertahap, tidak instan. Kalau instan itu ya pastilah itu bukan janji yang realistis, seperti itu. Oke, ini pertanyaan selingan Ibu. Kira-kira menurut Ibu sebagai dosen ekonomi, kebijakan apa Bu yang sebenarnya ideal untuk dilakukan di kondisi ekonomi yang sekarang ini? Kalau saya pribadi ya, sebagai dosen ekonomi ya, melihat bahwa selama ini yang telah berjalan ini ya, janji-janji kampanye, janji-janji politik, calon pemimpin itu hanya melihat lapisan paling atas dan bawah. Tidak menyentuh yang menengah. Misalnya yang paling atas itu diberikan kemudahan birokrasi untuk investasi, ya kan? Yang paling bawah diberikan kemudahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Yang tengah-tengah pernah nggak kita lihat ada kebijakan untuk yang masyarakat yang di posisi di tengah-tengah? Kayaknya belum ada ya. Kalau saya melihatnya sebagai dosen ekonomi itu, ini penting masyarakat ini diperhatikan yang di posisi tengah ini. Jadi jangan kalangan atas aja atau kalangan bawah aja. Karena yang tengah ini kan masyarakat juga ya. Ya kan butuh perhatian juga. Karena kalangan tengah ini rentan loh. Rentan apa? Dia bisa rentan balik ke bawah. Jadi dia bisa rentan balik ke posisi lapisan bawah, masyarakat bawah. Contoh misalnya ya, seorang ASN gitu ya. Kita melihatnya kalangan menengah lah ya, bukan
kalangan lapisan bawah. Tapi lihat dulu, misalnya anaknya 6, ya kan? Tapi karena dia sudah dikategorikan menengah, dia tidak tersentuh sama kebijakan pemerintah tadi. Kebanyakan kebijakan pemerintah yang populer itu menyasar lapisan atas sama lapisan bawah, yang menengah ini nggak tersentuh. Nah, yang menengah ini nih tadi rentan bisa ke bawah dia jadinya. Selama ini tidak di cover sama pemerintah gitu loh. Jangan sampai nanti data kita menunjukkan bahwa masyarakat lapisan menengah ini sudah cukup banyak lah ya dibanding lapisan bawah, nanti malah terbalik posisinya, lapisan bawah ini meningkat lagi dibanding dengan masyarakat yang ada di lapisan menengah. Jadi penting sekali nih saya menghimbau calon pemimpin kita yang terpilih untuk lebih memperhatikan juga ya, karena kan masyarakat lapisan menengah ini juga masyarakat yang butuh diperhatikan juga selain dari yang kalangan atas dan kalangan bawah seperti itu. Betul sekali ya Bu. Karena kadang-kadang yang ibaratnya yang menengah ini jarang diperhatikan, karena biasanya kita lihatnya yang paling bawah pendidikan segala macam disupport, iya. Kalau ya yang kalangan atas sudah pasti ya Bu, karena mereka pelaku bisnis, ya perizinan mudah seperti itu kan. Nah yang menengah ini belum, belum tersentuh. Tapi sebenarnya kayak pajak restoran, ya kan Bu, harga kopi, dan kemarin-kemarin sempat viral juga ada pajak musik ya, royalty, royalty, itu juga diatur. Dan sebenarnya kalau kita sadari itu adalah hasil dari pemilu sebenarnya, hasil dari pilihan kita. Betul. Kita milih pemimpin saat pemilu, pemimpin yang menentukan kebijakan. Bisa dijelaskan nggak Bu, agar masyarakat dan anak muda itu lebih paham lagi kalau misalkan pemilu itu sangat berpengaruh. Baik, dari janji politik tadi kan menentukan arah kebijakan ya. Nah, kebijakan tadi kan kita bagi dua, ada yang fiskal, ada yang moneter ya. Kalau misalnya yang fiskal, hubungannya tadi dengan pajak ya, apakah meningkat ataukah diturunkan. Kalau meningkat pasti masyarakat nih heboh ya, karena apa? Harus mengambil uang lebih banyak lagi mengeluarkan untuk peningkatan pajak. Tapi kalau misalnya pajak yang diturunkan pasti masyarakat senang ya. Nah kemudian kalau subsidi kan ada yang energi, ada yang non energi. Kalau yang energi misalnya subsidi listrik, BBM, terus yang LPG 3 kilo ya. Kalau saya lihat untuk pemerintah Provinsi Bengkulu misalnya, gubernur baru mengeluarkan subsidi ya untuk BBM non subsidi, maksud saya mengeluarkan pemotongan pajak untuk BBM non subsidi ya, salah satunya misalnya itu ya. Kemudian lagi selain itu misalnya pengaruhnya terhadap pajak mulai dari PBB P2 ya, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, terus PPN seperti tadi mau ngopi-ngopi manis nih anak muda, kenapa PPN udah naik nggak lagi 10%, lumayan kan berat bagi anak muda ya, apalagi misalnya yang masih mahasiswa, masih pelajar gitu ya. Nah ini semuanya berpengaruh dari pemimpin yang kita pilih tadi, arah kebijakannya kemana gitu ya. Kemudian lagi misalnya iklim investasi, apakah mudah berinvestasi di Bengkulu ini? Kita ambil yang kecil aja, misalnya UMKM, apakah ada bantuan gitu untuk pemodalan? Kurnya mudah nggak? Tingkat bunganya tinggi atau rendah nggak? Nah semuanya itu kembali lagi ya, dihasilkan dari hasil pemilu yang kita jalankan, kemudian melahirkan pemimpin baru yang menentukan arah kebijakan ya. Kemudian lagi pengaruhnya terhadap tingkat upah, ya kan? Nah misalnya untuk saat ini UMP Provinsi Bengkulu berkisar di 2.670.000 ya. Nah kalau menurut kamu gimana? Ini udah cukup belum untuk hidup gitu ya? Apalagi kalau udah berumah tangga gitu kan. Kemudian kalau UMK untuk kota sendiri sekitar 2.930.000 gitu ya, 3 juta kurang sedikit lah. Nah gimana coba? Kira-kira cukup nggak itu kalau misalnya udah berumah tangga gitu ya? Nah balik lagi tadi, sebenarnya kita itu harus aware gitu loh dalam memilih pemimpin, karena jangan sampai kita merasa, kadang kebanyakan masyarakat malah merasa ya,
pemimpinnya siapa aja, saya sih gini-gini aja, nggak ada yang berubah dari saya gitu kan. Itu salah, karena sebenarnya ada pengaruhnya, baik yang langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung tadi seperti peningkatan penurunan pajak subsidi ya, BBM ya. Kalau yang tidak langsung tadi misalnya iklim investasi tadi, mudah nggak mau berusaha, UMKM ini mudah nggak mau menjadi pelaku usaha di sini, seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat itu berpikiran wah siapa aja lah pemimpinnya, karena nggak ngaruh juga sama saya. Nggak benar, karena itu sangat berpengaruh ya, berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita, baik langsung maupun tidak langsung. Terutama kalau yang langsung tentang upah tadi ya, itu sangat berpengaruh banget dengan kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Oh, jadi gitu. Jadi buat teman pemilih di rumah, jangan pernah lagi berpikir bahwa politik, pemilu, demokrasi itu tidak berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari. Sangat berpengaruh, terutama di aspek ekonomi. Kayaknya ekonomi ini aspek yang paling penting dalam kehidupan ya, Bu, ekonomi. Oke. Sekarang menjelang pemilu mendatang, Bu, tentu saja masyarakat berharap pemimpin yang bisa lebih baik ya setiap pemilunya. Apa pesan Ibu untuk masyarakat agar bijak dalam menyikapi kebijakan atau bijak dalam menentukan pilihan gitu, Bu? Baik, kalau menurut saya ya, nanti ke depan akan ada pemilu lagi. Ya, 2029. Di 2029 yang sampai kita salah memilih pemimpin. Bagaimana caranya tadi? Ya itu tadi ya, kita harus tahu rekam jejaknya gimana. Sekarang kan udah nih, tinggal scroll aja, keluar semua. Misalnya sebelumnya calon pemimpin ini ada masalah apa, misalnya ada semua gitu ya. Nah kemudian jangan mau juga gampang dijanjin manis ya, harus realistis tadi ya, harus terukur, harus spesifik, jelas gitu angkanya, besarannya yang dijanjikan gitu ya. Terus jelas juga dananya dari mana, karena kebanyakan selama ini janji politik itu diambil dari APBN yang sebagian besar ya itu didapat dari pajak, ya kan. Jadi jelas itu dananya dari mana, itu nanti janji politiknya kita harus tahu, harus paham itu. Terus tadi juga harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kalau misalnya dijanjiin manis-manis tapi nggak sesuai nih dengan kondisi ekonomi sekarang, jangan mau memilih pemimpin yang seperti itu, karena itu nanti ya pastinya nggak akan menjadi pemimpin yang ini ya ideal ya, apalagi pengaruhnya sama bidang ekonomi, karena dia berjanji saja tidak menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada, seperti itu. Dan juga pilihlah pemimpin yang tidak menjanjikan janji yang instan, karena semuanya itu perlu tahapan, tidak ada yang instan dalam hidup ini, seperti itu. Iya, selain dari pemimpinnya juga kadang masyarakatnya juga suka blunder ini, Bu. Mereka menuntut kebijakan yang realistis, tapi mereka juga menuntutnya baru setahun menjabat, harus berhasil, harus terrealisasi sempurna. Sebenarnya nggak bisa ya, Bu, perlu tahapan, ya harus ada prosesnya. Kita harus jadi pemimpin cerdas, yang mau dijanjikan yang tidak realistis, apalagi diberikan uang gitu ya, money politik, semacam, jangan seperti itu. Pokoknya kita harus aware siapa yang kita pilih, kita tahu, kita paham sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, dan juga nantinya akan berpengaruh positif terhadap diri kita, seperti itu. Jadi jangan meremehkan dampak dari pemimpin yang kita pilih gitu ya, karena sangat berpengaruh sekali. Saya ulang bahwa nanti pengaruhnya ke arah kebijakan ekonomi. Betul. Iya, dampaknya ke kita, baik langsung maupun tidak langsung, seperti itu. Kadang biasanya yang apatis ini anak muda justru, mereka nggak mau nih ngurusin politik, kayak apalah bukan urusan kita, atau malas lah ke TPS milih, mau siapapun terpilih juga nggak ada berpengaruh, kerja tetap kerja. Sebenarnya ngaruh ya, Bu? Iya. Biaya pendidikan jadi gratis. Iya. Sekarang kuliah kan mahal banget. Iya, mahal banget. Kalau saya dulu ya, SPP itu hanya 270.000. Tapi pada saat itu mahal ya, Bu? Waktu itu sangat murah. Murah. 270.000.
per semester. Iya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi. Nggak ada lagi, Udah semuanya mahal. jutaan bahkan Iya. belasan juta, puluhan juta ya Iya. untuk kuliah Iya. gitu. Ya, jadi Penting Oke. jadi pemilih pemula itu untuk memilih pimpinan baru ya, pimpinan baru. Jadi simpelnya setiap lini kehidupan pemilu dan politik itu ngaruh. Misalnya nih, kalau teman pemilih mahasiswa, kuota beasiswa itu siapa yang nentuin? Pemerintah. Betul. Kalau misalkan kamu kerja, hari cuti, pajak, terus apalagi ya Bu, tunjangan, upah, itu hasil dari pemilu, hasil dari pemimpin yang kita pilih. Kalau misalkan kamu penyanyi atau penikmat musik, iya, Jadi mau diatur juga. Jadi semua lini kehidupan itu adalah hasil dari pemilu. Oke, luar biasa sekali obrolan hari ini ya Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di KPU juga. di KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan hari ini bisa bermanfaat dan membuka perspektif baru, terutama untuk pemilih pemula agar lebih aware terhadap pemilu dan politik di Indonesia, dan juga anak muda bisa ikut berpartisipasi dalam kontrol pengawasan, dalam mengawasi demokrasi dan politik. Simpel aja caranya, bisa dari sosial media, iya, ikutin beritanya. Apalagi sekarang kayak instansi-instansi atau lembaga-lembaga sudah ada sosial medianya sendiri, jadi kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Baik, teman pemilih, sampai jumpa karena waktu kita terbatas ya. Untuk teman pemilih yang mau tahu berita-berita terbaru tentang kepemiluan, tentang demokrasi, boleh follow Instagram KPU Kota Bengkulu, ada Facebook, ada Instagram, ada X juga, ada TikTok juga, dan jangan lupa subscribe akun YouTube KPU Kota Bengkulu, like dan komen podcast ini. Saya Pinti Sahri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.